agar punya space yang masih cukup untuk saya masukkan bagian yang ini. Oke, ini saya atur seperti ini. Nah, ini sudah selesai. Di sini sebenarnya saya masih bisa menambah seperti ini. Oke. Dan frame-nya ini juga masih bisa di 2,5 sehingga dia masih sedikit lebih longgar ya. Oke, ini sudah jadi, sudah cukup sesuai. Jadi kita bisa tahu untuk kebutuhan penulangannya formasinya seperti ini. Jadi totalnya adalah 35,821 meter, sedangkan untuk spiralnya adalah 26,697. Detailnya seperti ini, bisa teman-teman cek di gambar detail. Sekian dari saya harap ini bisa membantu, dan jika merasa video ini bermanfaat, silakan di like, share bagi yang membutuhkan, dan jika ada pertanyaan, silakan tinggalkan pesan di kolom komentar. Sekian dari saya, sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Terima kasih. I never thought I'd feel like this. Baiklah, di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan tutorial Autodesk Revit ya. Di video sebelumnya saya sudah bagikan bagaimana cara menghitung kebutuhan atau volume material dari file cap tipe 1 ya. Di sini akhirnya kita menemukan bahwa untuk file cap tipe 1 ini volumenya adalah 0,31 meter kubik, dan karena ada dua file cap di sini ya, kalau kita lihat dari gambar model 3D-nya, dia ada di bagian depan ya, di bagian ini. Jadi ini tipe file cap tipe 1, sehingga terdapat dua di sini, dan kita bisa lihat untuk volume totalnya di sini. Untuk material volume saya calculate total, kemudian saya coba klik OK. Nah, di sini totalnya adalah 0,63. Ini berarti harusnya 3 desimal ya. Di sini saya ganti menjadi 3 desimal. Jadi 314 aslinya, satu buah file cap. Oke, di kesempatan kali ini saya akan lanjutkan untuk setelah kita menghitung volume file cap-nya, saya akan bagikan juga bagaimana cara kita menghitung kebutuhan besinya ya. Karena memang pada umumnya menghitung besi dengan menggunakan Autodesk Revit itu terkadang ya, di banyak tutorial itu diklasifikasikan secara general, tidak secara spesifik ya. Nah, di sini saya coba bagikan caranya seperti apa. Contoh misalkan saya sudah punya detail fondasi seperti ini, dari tampilan 3D-nya, modelnya seperti ini. Nah, dari bentuk pembesian bore pile seperti ini, saya akan coba menampilkan berapa sih panjangnya untuk kebutuhan satu buah tulangan. Kemudian untuk keseluruhan dari satu bore pile ini kita membutuhkan besi berapa meter panjang. Oke, di sini saya kembali ke gambar detail yang sudah saya buat sebelumnya. Jadi bagi teman-teman yang belum menonton video tutorial ini saya bagikan dengan versi berbayar. Silakan cek link di deskripsi. Di dalam link tersebut nanti teman-teman akan menemukan video tutorial, ada 25 video pemodelan struktur ya bangunan ini, dari membuat family fondasi sampai kita menggambar struktur atap seperti ini. Oke, di sini saya lanjutkan, saya buka untuk detail ya. Di sini detail file cap tipe 1. Nah, file cap tipe 1 modelnya seperti ini. Jadi dia hanya ada 4 buah tulangan karena memang ukurannya ini hanya kecil ya. Jadi kalau kita lihat dari tampilan potongan tampak depan, ini sebenarnya ukurannya hanya 80 kali 80. Nah, ini kalau saya lihat di sini ini 80. Kemudian kalau dari denah ya, di sini terlihat ini 80 kali 80. Nah, kemudian karena dia 80-80, ini berarti jumlah arah kiri dan kanan ini pasti sama, atau vertikal horizontalnya sama. Begitupun kalau kita tinjau dari satu potongannya, misalkan saya lihat dari potongan yang sebelah sini, nah ini konfigurasinya seperti ini modelnya. Nah, di sini saya akan buat satu potongan untuk kita mengidentifikasi bagaimana sih pembesian dari bore pile ini. Saya masuk ke section, kemudian di sini saya biarkan detail. Nah, ini saya buka seperti ini.
Untuk sectionnya ini sebenarnya kita bisa melihat ke atas dan ke bawah. Oke, saya contohkan misalkan sectionnya saya lihat ke atas sampai pada posisi ini ya, ujung tekukan daripada pondasi borpile-nya ini untuk tulangan utamanya. Oke, kita klik kiri, kita klik kanan, kemudian kita go to view. Nah, terlihat di sini ya. Ini tinggal kita sesuaikan saja sesuai dengan kebutuhan kita untuk frame-nya ya. Ini saya coba tarik dulu. Ini kalau kita melihat ke atas ya. Ini saya coba hide dulu seperti ini. Bagian ini juga saya hide ya, biar dia tidak tampil di potongan. Hide kategori saja. Nah, ini sudah seperti ini. Nah, apa yang terjadi jika potongan ini saya balik arahnya ke bawah ya, atau saya flip ya. Jadi ini kalau saya flip seperti ini, arahnya ke bawah, maka akan terlihat sebenarnya hanya seperti ini. Jadi Revit ini merupakan suatu program yang dinamik di mana jika kita mengubah arah potongan, dia akan otomatis langsung berubah. Oke, ini potongan mengarah ke bawah. Kalau arahnya saya balik ke atas, saya panjangkan seperti ini, maka akan terlihat seperti ini. Oke, jadi tinggal dari teman-teman mau menggunakan gambar yang mana. Kalau saya sebenarnya bebas, tapi saya lebih prefer menggunakan yang model seperti ini. Oke, agar bagian daripada file cap-nya ini terlihat. Selanjutnya di sini saya matikan untuk crop regionnya dan saya akan mengaplikasikan template yang sudah saya buat di sini. Pilih all, kemudian template structure. Oke, setelah di-apply nanti akan berwarna seperti ini. Nah, karena saya tidak membutuhkan tulangan file cap-nya, ini akan saya hidden ya. Di sini saya hide dulu seperti ini, hide file element. Sekarang tersisa tinggal file cap dan bor file-nya. Oke, ini saya hide juga untuk memudahkan kita dalam penggambaran. Nah, ini salah satu contohnya ya. Nah, selanjutnya kita tinggal memberikan dimensi di sini dan kita akan memberikan keterangan ya. Ini 80 kali 80. Kemudian di sini akan saya beri keterangan dulu. Kita masuk ke annotate. Kemudian kita pilih tag by kategori. Kita tinggal klik saja seperti ini ya. Ini bagian leader type-nya bisa kita ganti freehand agar kita tidak terlalu kesusahan ya. Oke, ini bisa kita atur posisinya seperti apa. Ini tergantung dari kebutuhan kita ya. Di sini saya buat detail dulu untuk tulangan utamanya. Di sini masih menggunakan label seperti ini ya. D13 buat pondasi borpile, kemudian untuk tulangan sengkangnya di sini saya tarik seperti ini dan seperti ini. Oke, kita lihat di sini masih menggunakan label seperti ini ya. Ini sebenarnya pilihannya banyak di sini, bisa teman-teman ganti menurut kebutuhan atau style teman-teman sekalian ya. Di beberapa video sebelumnya saya sudah bagikan ya. Nah, khusus yang membeli tutorialnya di video ini juga saya sertakan untuk rebar tag-nya. Jadi tidak perlu membuat baru dan tinggal menggunakan saja rebar tag yang sudah saya buat ya. Di sini saya tarik seperti ini. Oke, selanjutnya saya akan mengganti di sini karena memang di sini kalau D10 fondasi borpile ini masih general, masih umum ya. Jadi saya akan tambahkan keterangan di sini. Saya akan ganti. Pertama untuk tulangan utamanya di sini saya select all instant kemudian visible. Nah, di sini akan saya ganti dari fondasi bor filenya ini saya duplicate di sini. Kemudian tulisan fondasinya saya hapus di sini agar tidak terlalu panjang. Jadi fondasi bor file kemudian saya beri label atau tambahkan keterangan di sini tipe 1. Jadi file cap tipe 1. Jadi kita hanya memfilter tulangan di sini ya. Jadi hanya 13 khusus untuk fondasi bor file yang tipe 1 saja. Kita klik OK. Nah, ini sudah jadi, sudah berubah ya. Begitupun dengan tulangan yang diameter 10-nya atau tulangan spiralnya. Saya klik tulangannya, kemudian kita pilih edit type di sini, kita duplicate saja, kita OK, kemudian saya rename, pondasinya saya ganti. Di sini saya hapus, kemudian bor file-nya saya tambahkan keterangan PC ya, file cap tipe 1 seperti ini. Jadi kita lebih mudah untuk memanage penulangannya ya. Nanti sebentar saya tunjukkan caranya. Oke, setelah itu teman-teman bisa lihat dari potongan Y di sini harusnya labelnya ini sudah muncul ya. Saya coba tag by kategori di sini.
Oke, di sini saya klik untuk label spiralnya. Oke, seperti ini. Nah, di sini sudah berubah ya, D10 berfile PC tipe 1, tapi style rebar tag-nya belum berubah ya. Di sini tinggal diklik saja, teman-teman pilih seperti ini. Oke, ini saya atur seperti ini. Ini untuk tulangan spiral, sedangkan untuk tulangan utamanya di sini bisa kita create similar ya di sini. Saya create similar untuk bagian yang ini. Oke, di sini saya sejajarkan dan seperti ini. Nah, maka kita sudah punya acuan atau punya keterangan detail di sini ya. Di spiralnya menggunakan diameter 10, sedangkan untuk tulangan utamanya menggunakan diameter 13. Oke, selanjutnya di sini saya ganti nama detail 4 ini. Saya beri nama baru, potongan fondasi bore pile ya. Bore pile PC ya, seperti ini. Kemudian ini jika tidak diperlukan saya tutup dulu. Detail file cap-nya juga saya tutup. Kemudian yang materialnya saya tutup. Kemudian yang ini juga saya akan kembali ke tampilan, kita akan menghitung ya di sini. Jadi untuk detailnya ini sangat banyak sebenarnya. Kalau teman-teman lihat dari sini, dari contoh misalkan dari elevation, kemudian section ini detail-detailnya sangat-sangat banyak. Jadi disesuaikan saja dengan kebutuhannya. Ini saya tutup dulu biar tidak terlalu panjang. Kemudian saya pergi ke schedule, bisa di sini ya, klik kanan new schedule atau teman-teman bisa akses melalui menu view. Nah, di menu view ini bisa juga di sini ya, di schedule kemudian schedule quantity. Bebas, keduanya sama ya. Oke, saya coba buat dari sini. Klik kanan, kemudian new schedule quantities. Oke. Karena yang akan saya hitung di sini adalah penulangan, maka saya akan gunakan di sini structural rebar. Oke. Kemudian saya beri nama di sini besi bore pile tipe 1 seperti ini. Lalu saya klik OK. Nah, setelah saya klik OK, di sini nanti teman-teman akan melihat schedule properties-nya, apa-apa yang akan kita masukkan ke dalam schedule fields ya di sini. Pertama tentu saya akan masukkan type ya di sini. Kita masukkan tipe. Setelah tipe, saya akan masukkan diameter di sini, bar diameter. Kemudian saya akan masukkan juga untuk bar length-nya. Kemudian total ya di sini, total bar length-nya berapa, panjangnya. Terus di sini saya coba masukkan quantity ya di sini sebelum total bar length. Saya insert seperti ini, quantity seperti ini. Oke, kita masuk. Kemudian saya pindahkan ke atas. Dan yang terakhir saya akan masukkan bending detail. Nah, khusus yang field terakhir ini akan saya ulas secara detail ya, seperti apa hasilnya. Kita klik OK seperti ini. Setelah diklik OK nanti akan muncul semua penulangan seperti ini. Ya, ini semua penulangan satu gedung ini muncul semua di sini ya. Nah, di sini tersedia fitur filter dan grouping. Nah, inilah yang membuat Revit menurut saya sampai saat ini masih istimewa. Kenapa? Karena dia bisa memfilter dan menggrouping mana saja yang bisa ditampilkan dan mana saja yang tidak perlu. Oke, contoh di sini untuk besi bore pile tipe 1 berarti hanya yang ada label bore pile-nya yang akan saya tampilkan. Selain itu tidak akan saya tampilkan. Contoh di sini yang ada adalah besi 10 dan besi 13. Oke. Cara filternya seperti apa? Teman-teman tinggal klik di filter di sini. Kemudian kita akan masuk dulu seperti ini. Pertama, filter by ini kita ganti menjadi type ya di sini. Nah, perhatikan di sini ada 2D10 balok. Kita ganti dengan D13 bore pile ya di sini, file cap tipe 1. Oke, seperti ini. Oke. Kemudian kita klik OK dulu. Oke, ini. Nah, nanti hanya difilter seperti ini. Inilah besi 13 ya di sini. Besi 13. Kemudian saya akan atur di sini masih menggunakan satuan mili. Kita ganti satuan panjangnya dari milimeter menjadi meter saja di sini seperti ini. Kemudian roundingnya saya gunakan 2 desimal. Oke. Kemudian bar length-nya sama di sini. Kita ganti ke ini ya, ke meter. Kemudian roundingnya 2 desimal juga. Nah, di sini saya akan jumlahkan ya untuk totalnya di sini. Total dan quantity potongan.
Jadi cara jumlahkannya seperti apa? Masuk menu formatting di sini, kemudian klik pada quantity. Di sini saya pilih calculate total. Total bar length-nya di sini saya pilih calculate total. Oke, kemudian kita klik OK. Setelah OK, kita masuk lagi di menu grouping. Nah, di grouping di sini kita akan menggrup berdasarkan bar diameter bisa dan juga menggunakan type juga bisa. Di sini saya type dulu. Oke, kemudian saya grand total dan klik OK. Nah, teman-teman bisa melihat di sini ada 12 buah dengan panjang masing-masing adalah 2,9. Kita cek dari gambarnya di sini. Oke, di ini 3D model saya tutup dulu. Oke, saya buka di detail pondasi ya di sini. Oke, detail bore pile. Seperti ini. Kita perhatikan, oh ini tipe 3 ya. Kita masuk yang di tipe 1. File cap tipe 1. Oke, saya akan ambil potongan yang ini, go to view. Nah, di sini kita coba klik satu persatu ya di sini. Untuk bagian ini ternyata di sini panjangnya adalah 2,985. Oke, di sini 2,99 ya. Jadi ini cukup akurat ya. Kalau kita cek dengan data dari schedule-nya, di sini 2,99 karena 2 desimal. Kalau saya ganti ke 3 desimal, di sini harusnya sama ya, 2985. Di dalam gambar potongannya, kita klik besinya, di sini satu saja contoh. Maka di sini ada length ya, di bagian propertiesnya, teman-teman bisa melihat bagian length di sini 2,985. Oke, saya pikir sudah sesuai. Kita akan lanjutkan di sini. Setelah itu, ini kan baru yang keluar baru besi 13. Oke, di sini saya tambahkan keterangan D13. Sekarang bagaimana jika saya ingin membuat juga untuk besi 10? Artinya mau kita pisah, teman-teman tinggal mengulangi saja. Di sini tinggal diduplicate seperti ini. Kemudian setelah duplicate ini, kita akan ganti yang ada tulisan kopinya ini menjadi D10 ya. Oke. Kemudian masuk ke filter di sini. Nah, di filternya kita ganti. Kalau tadi menggunakan D13 untuk bore pile PC tipe 1, sekarang kita ganti ke D10 bore pile PC tipe 1. Klik OK, maka di sini hanya akan ada satu ya. Karena memang satu lilitan ya, jadi panjangnya adalah 26,697. Nah, di sini kita lihat bagaimana panjangnya. Teman-teman tinggal klik saja tulangan spiralnya di sini. Setelah diklik nanti teman-teman bisa drag ke kanan ya, gunakan pilihan bending detail dan ini saya drag ke kanan. Nah, seperti ini. Jadi ini sudah muncul ya. Oke, seperti ini. Terakhir kita lihat dari bore pile-nya di sini. Oke, ini file cap tipe 1 di sini ada menggunakan 10 dan quantity 1. Oke, di sini ada 26,697 meter. Oke, jadi satu lilitan itu panjangnya adalah 26,697 meter. Ini kalau menggunakan besi 12, maksudnya panjang besi 12 meter berarti kurang lebih 2 ujung lebih ya. Oke, setelah itu langkah terakhir saya akan masukkan ke dalam sheet. Oke, di sini saya pilih new. Kemudian gunakan matrix revisi 1. Klik OK seperti ini. Saya akan mulai memasukkan Dena dulu ya, Dena file cap tipe 1, Dena PC tipe 1 ya, yang ini. Oke, kita lihat di gambar ini. Masuk ke bagian detail, kemudian kita lihat di sini detail file cap tipe 1. Ini saya tutup dulu. Masuk di sini, kita tinggal drag saja ke sini. Oke, ini seperti ini. Nah, di sini kita lihat kalau kita buka skalanya di sini 110 ya. Saya ganti ke 100. Kemudian dimensinya di sini saya coba ganti 150. Oke, ini nanti kita atur ya penskalaannya. Kita lihat di sini. Nah, ini sangat kecil ya karena memang skalanya 150. Kan dia hanya 80 cm. Oke. Nah, ini bisa kita atur sebenarnya di sini. Oke, kita ganti misalkan 120. Oke, kita lihat lagi. Nah, bentuknya sudah seperti ini. Oke, berikutnya tinggal kita mengatur visualnya ya. Ini saya coba hide dulu. Kemudian bagian yang ini juga saya hide lagi. Saya hanya menyisakan potongan ya di sini. Kemudian yang ini saya hide juga. Oke, tersisa seperti ini. Teman-teman bisa lihat untuk crop regionnya ini bisa di
drag maju mundur seperti ini, disesuaikan dengan kebutuhannya, mau view-nya selebar apa, silakan dari teman-teman semua. Tapi hati-hati jangan sampai dimensinya ini tertutup ya. Oke, di drag seperti ini, lalu saya matikan lagi. Kita lihat di sini, nah ini sudah sedikit lebih baik ya tampilannya. Ini tinggal di drag saja. Berikutnya saya akan menambahkan ya di sini gambar di sini. Tapi sebelumnya saya masukkan dulu untuk kuantitinya. Kuantitinya di sini menggunakan yang ini ya. Oke, di besi bore pile ini saya masukkan seperti ini. Satu. Oke, kemudian yang ini D13-nya saya masukkan seperti ini. Jadi teman-teman bisa lihat di sini ada yang namanya bending detail. Ini kalau saya arrange ke atas seperti ini. Oke, di sini juga saya arrange ke atas ya. Teman-teman bisa melihat di sini ada gambar ya. Ini tinggal kita sesuaikan sih sebenarnya. Mau diatur seperti apa formasinya. Di sini juga bisa sebenarnya. Oke, ini saya geser dulu. Saya pindahkan ke sini ya. Oke, kemudian gambarnya ini saya pindahkan ke atas. Ini ditarik ke atas ini. Kemudian kita kan menyesuaikan ukuran row daripada bending detail. Di sini teman-teman lihat daftar pemotongan tulangannya sudah ada. Tinggal diklik kemudian resize row di sini pilih all ya atau image row bisa. Kemudian saya besarkan sedikit katakanlah 2,2. Nah, maka dia akan terlihat seperti ini. Oke, ini tinggal diatur saja ke atas. Oke, disesuaikan dengan lembaran kertas untuk normalisasi teman-teman ya. Kalau cukup bisa, kalau tidak cukup ini sebenarnya bisa diatur ya. Kita lihat ada tanda petir di sini, diklik seperti ini, nanti bagian yang sedikit bisa kita tumpuk di bawahnya. Atau bagian detail PC satunya ini kita buat di lembar terpisah. Ini saya drag seperti ini. Ini untuk besi 10. Kemudian di sini saya sesuaikan juga untuk row-nya. Di sini 2,5 misalkan seperti ini. Nah, ini sudah terlihat. Kemudian bagian ini saya drag ya. Saya drag ke bawah sini agar punya space yang masih cukup untuk saya masukkan bagian yang ini. Oke, ini saya atur seperti ini. Nah, ini sudah selesai. Di sini sebenarnya saya masih bisa menambah seperti ini. Oke. Dan frame-nya ini juga masih bisa di 2,5 sehingga dia masih sedikit lebih longgar ya. Oke, ini sudah jadi, sudah cukup sesuai. Jadi kita bisa tahu untuk kebutuhan penulangannya formasinya seperti ini. Jadi totalnya adalah 35,821 meter, sedangkan untuk spiralnya adalah 26,697. Detailnya seperti ini, bisa teman-teman cek di gambar detail. Sekian dari saya harap ini bisa membantu dan jika merasa video ini bermanfaat silakan di like, share bagi yang membutuhkan dan jika ada pertanyaan silakan tinggalkan pesan di kolom komentar. Sekian dari saya, sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Terima kasih. I never thought I'd feel like this.